warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Rabbul Jalil, Allah yang maha adil, Allah yang maha bijaksana. Malam ini kita terus merasakan begitu banyak nikmat dan karunia Allah dalam hidup kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjung tinggikan kepada Nabi yang kita cinta, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang rajin bersolawat, insya Allah mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak Ketua dan Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Al-Hikmah Debang Taman Sari yang hadir pada malam ini. Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, hadirin wal hadirat yang insya Allah kita semuanya selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu di malam ke-17 bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Ketika kita berada di malam ke-17 Ramadan, langsung pastinya ingatan kita tertuju kepada turunnya Al-Quran atau peristiwa nuzulul Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ketahui dalam catatan sejarah bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Dikuatkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Maka kita memahami secara utuh bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Kalau Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, pertanyaannya kapan? Nah, sebahagian besar ulama mengatakan bahwasanya turunnya Al-Quran itu pas di malam ke-17 Ramadan. Walaupun ada juga yang menyebutkan bahwasanya tidak di malam ke-17-nya, yang penting di bulan suci Ramadan. Nah, terlepas dari itu semuanya, maka kita harus pandai-pandai mengambil pelajaran. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setiap waktu yang berjalan pasti ada pelajaran yang ditinggalkan. Kita aja dalam hidup ini mungkin banyak belajar dari pengalaman. Ada orang yang dulu hidupnya susah, sekarang alhamdulillah. Kok bisa? Karena Allah yang Maha Kuasa. Ada dulu mungkin orang yang kita tengok hidupnya ya bergelimang harta, tapi sekarang tinggal menikmati sisa-sisanya. Kenapa demikian? Bahagian dari takdir Allah. Nah, kita ini belajar dari waktu yang berjalan. Kita tengok orang ya makin baik aja hidupnya, ya kita pelajari, kok bisa ya? Oh, ternyata dia semakin dekat dengan Allah. Ada yang usahanya makin maju, ada yang proyeknya lancar, ada yang jualannya laris manis.
Nah semuanya itu tidak terlepas dari ya kendali Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, makanya kita ini hidup mengambil pelajaran dari setiap momen yang kita alami dalam hidup kita, termasuk malam ini. Kalaulah kita memahami bahwa malam ini adalah malam di mana Al-Quran diturunkan, berarti kita harus mengambil pelajaran apa sikap terbaik kita terhadap Al-Quran. Kalau cerita sejarah, dahlah. Nah, Nabi menerima wahyu pertama di mana? Di Gua Hira. Itulah Nabi bertahanus, Nabi berdiam diri, Nabi berkontemplasi, bahasa Jawanya bersemedi, ya. Kemudian datang malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad jawab, ma ana biqari, aku gak pandai baca. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, baca wahai Muhammad, aku gak pandai baca, kata Nabi. Kemudian ketiga kalinya, Iqra ya Muhammad, ya, baca wahai Muhammad, ma ana biqari. 3 kali Rasul mengatakan, aku tidak pandai membaca. Kemudian dibimbing oleh malaikat Jibril dengan kalimat ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini kalau peristiwa sejarahnya begitu. Turun Al-Quran yang pertama itu di Gua Hira. Gua Hira itu ada di Jabal Nur. Kemudian turunnya ketika Nabi berkontemplasi, bertahanus di Gua Hira itu. Nah Bapak Ibu, itu peristiwa sejarah. Tapi yang paling penting bagi kita adalah mengambil ya sikap yang terbaik. Kita kalau berhubungan dengan Al-Quran, Pak Ustaz, apa sikap yang terbaik? Sikap yang terbaik itu adalah ya 5. Pertama, mengimani Al-Quran. Yang kedua, mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, mengamalkan Al-Quran. Dan yang kelima, istiqomah dengan Al-Quran. Inilah sikap yang semestinya melekat dalam diri kita kalau kita mau berkomunikasi, berhubungan baik dengan Al-Quran. Yang pertama apa Pak Ustaz? Yang pertama, imani Al-Quran. Jangan pernah ragukan Al-Quran. Itulah yang ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, zalikal kitabul la raiba fi. Itu Al-Quran tidak ada keraguan di dalam. Maka jangan pernah meragukan Al-Quran sedikit pun. Kalau Al-Quran mengatakan bahwasanya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat, yakini insyaallah Al-Quran itu akan jadi obat. Orang sakit dibacakan Fatihah sehat. Orang demam ya dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sehat. Kenapa? Karena yakin. Kalau nggak yakin, gawat. Yang kedua, pelajari Al-Quran. Pak Ustaz ada tua, Pak Ustaz, nggak ada cerita. Siapa yang memang masih mau belajar, belajar. Ini kadang yang sudah tua ini disuruh belajar. Pak belajar, Pak, Bu belajar, Bu. Alah Ustaz, yang udah tua ini payah Pak Ustaz. Kenapa payah? Ya kalau udah tua belajar ngaji Pak Ustaz, lidahnya udah kaku. Saya bilang nggak ada istilah lidah kaku, alasan aja. Giliran belajar ngaji lidah kaku, maka nggak ada kaku lidahnya. Ya, ya kan lucu Pak. Masa disuruh belajar ngaji, kadang umurnya udah 60, udah menjelang 70, lidah kaku. Dikasih makanan nggak ada kaku lidahnya, masih punya aja bawaannya. Ya, kenapa kok giliran ngaji kok dibilang lidah kaku? Udah payah loh Pak Ustaz. Guru saya tahfiz Quran giginya satu pun nggak ada. Giginya Pak satu pun nggak ada. Serius Pak Ustaz. Jangan bilang saya kembali. Giginya satu pun nggak ada. Tapi baca Quran masih fasih deh. Itulah guru tahfiz saya dulu di kampung. Nggak ada masalah. Ini kadang khawatirkan modelnya ini. Ya karena niat dan semangatnya tak ada. Ya cobalah Pak tes di Masjid Al-Hikmah dibuatlah dulu tahsin Al-Quran.
Ini bapak-bapak, kami di masjid dulu, aku saya tinggal di masjid, udah pernah loh kejadian kayak gitu. Kami buatlah, alhamdulillah, pertama rame 20 orang, minggu depannya tinggal 10 orang, ya minggu depannya lagi 5 orang, pas sebulan tinggal 1 orang. Itulah aku sama Ustadz Dula berdua. Apa kata Ustadz Dula, Ji, kalau kau aja muridnya datang aja aku ke rumah Ustadz, katanya. Ternyata tutup pengajiannya, Pak. Ya kenapa kok kayak gitu Pak Ustadz? Ya karena kita ini lebih malu kesalahan kita ditunjukkan di dunia daripada nanti di akhirat atau di alam kubur. Ya Pak Ustadz berarti belajar tanpa batas. Iyalah, Pak Ustadz yakin kalau kami udah tua-tua ini masih bisa. Ya orang ada murid saya kok, ya umurnya 53 tahun, dari mulai nol nggak bisa baca Quran. Saya pakai metode Iqra juga, udah ikut Iqra. Ya seminggu sekali Bapak Ibu ngajinya. Alhamdulillah setahun udah pandai dia baca Quran. Cuman itulah setahun udah pandai, habis itu nggak ngaji lagi dia. Habis lejok, ya, ya, makanya Ustaz RK kalau bisa ngajari jangan cepet kali pandainya. Kenapa? Kalau cepet kali pandainya, cepet kali berhentinya. Ya terakhir nggak ada jokot itu kosong. Ya dalam hati aku rugi juga kok kalau cepat pinternya ini. Ya 53 tahun tuh, ibu jangan ngambil pelajaran yang tadi itu ya, yang jangan cepat kali pinternya, jangan itu. Yang pelajarannya apa? 53 tahun yang katanya lidahnya sudah kaku, nggak bener itu. Nggak ada cerita lidah kaku. Ya mau ngaji kok lidah kaku. Ya belajar terus kita. Makanya ibu-ibu ini kalau Ramadan kan tidak harus dengan Bu. Ya tidak harus lah. Itu harus ada yang pandai. Jangan nggak ada yang mandi, nggak tadarus namanya. Ya kalau bapak-bapak jangan cerita tadarus. Ya berat kayaknya. Karena bapak-bapak ini udah naik kelas tilawah mandiri. Udah nggak kelas lagi tadarus Bu sama bapak-bapak. Bapak-bapak udah tilawah mandiri. Ya tilawahnya di mana? Ya belum bisa dijawab lah Bos. Pokoknya mandiri ya kami. Ya, tapi ikut tadarus. Ada yang pintar? Ada tadarus. Karena tadarus itu artinya belajar. Jangan kita sur-sur sendiri. Itu yang saya sampaikan di masjid, sur-sur sendiri mama-mama. Buat 2 grup. Yang sebelah kanan kumpul yang pintar-pintar, yang sebelah kiri kumpul yang bodoh-bodoh. Terakhir yang pintar-pintar nih, satu baca, satu ribut, protes. Salah kok, kan salah, ribut. Yang di sini tenang. Kita pun heran. Bu sadar ribut juga kok tenang kali. Ya kayak mana Pak Ustadz, namanya kami nggak tahu apa-apa kan yang di sini. Udah akhirnya apa? Akhirnya Bapak Ibu yang di sana ini kebanyakan yang pintar, berdebat ada bentuk. Kalau kita ini banyak pintar payah, hasil depan aja. Nah yang sini, nah karena memang nggak tahu semua, tenang. Terus Pak Ketua, kalau tadarus sama mama di habis tarawih, jangan kasih makan. Waktu tadarus jangan letakkan makanan di tengah-tengah orang tadarus. Dalam kajian fikih adab ini tidak baik. Kenapa gitu? Kalau bapak kasih makanan di tengah orang tadarus, nanti adabnya hilang. Satu baca, satu punya. Pasti yang baca tidak konsentrasi, dan yang baca pastinya akan merasa tersiksa. Apa enggak? Baru aja mulai baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masuk risol. Ini yang lagi baca ini suka kali sama risol. Tengok jalan risol apa ya, dihitung mulai tuh 5 risolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok lagi dengan 3 risolnya. Alif lam mim. Tengok lagi tinggal 1. Shadaqallahul azim. Lu kok cepet kali habis risol kalian banting kan. Terakhir enggak konsen. Bapak Ibu, kelihatannya kan baik kan? BKM kan baik. Ada orang tadarus kasih kue, baik kan? Baik. Tapi berbuat baik ini harus paham dan teliti. Baik belum tentu benar, tapi kalau benar sudah pasti baik. Ya sama itu di pinggir di jalan raya. Ada nenek-nenek, ya awak tengok seperti mau nyebrang. Kalau ada nenek-nenek mau nyebrang, ya ditanya dulu mau nyebrang atau enggak. Ini enggak. Giliran nenek itu pinggir jalan langsung
sampai di seberang nenek itu nangis. Ya. Si kawannya nyeberang itu bingung loh, nek kok nangis? Udah aku seberangkan kok nangis? Itulah kok bau kali. Aku udah capek nyeberang sini kok balik, nanti aku kesana. Ya, udah. Ya. Itulah kok buat sakitnya kaki aku. Udah lah nek seberang lagi, ya kakiku pegel katanya kan. Kalau nenek-nenek, tuh kok gitu Pak Ustaz? Iya, itulah kita nggak nanya-nanya. Mau tanya dulu nek, mau nyeberang ya nek? Ya ini main angkut aja nangis itu Pak. Kenapa kok nangis? Ya nangis lah, udah capek-capek dia nyebrang kemari, di seberang kembali ke sana. Aku nggak nangis ya, udah sakit kakiku, kok seberangkan lagi katanya kan. Udah terakhir kawan tuh suruh gendong nenek itulah, ya malah petaka sama dia. Maaf ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya kita ini kalau berbuat baik jangan salah kaprah. Gitu juga kita ketua BKM punya sok baik. Ya ini kadang-kadang ketua BKM sok baik, masukkan di makanan, katanya kan. Udah awak tadarus ganggu konsentrasi orang tadarus. Ya gara-gara makanan. Dalam Al-Quran juga disebutkan gitu kan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkan dan diam. Ini kawan baca Quran, kawan punya, memang nggak cakap, tapi punya. Ya sama aja. Ya artinya apa? Adabnya kurang. Nah, setelah kita mempelajari Al-Quran, baru kemudian yang ketiga, ya tugas kita adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu sudah dijelaskan, satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Kalau masuk Ramadan, waduh, dilipat gandakan. Satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Di bulan Ramadan dilipat gandakan, bisa jadi 100 kebaikan. Wah, hebat nih. Maka baca Quran ini sebenarnya tipsnya gak usah banyak-banyak lagi. Sikit yang penting rutin. Ini kadang awak ini modelnya ini kemaru ya, sekali baca 5 juz, habis itu kapan baca lagi? Tahun depan aja lah Pak Ustaz. Kenapa? Bosen. Ya bosen kok bisa pula baca Quran bosen? Ya kebanyakan. Ya kalau kita baca Quran itu sedikit rutin. Ya jangan banyak-banyak. Ya ini enggak, sekali baca 5 juz, habis itu enggak baca lagi. Jangan. Bagus sedikit-sedikit. One day, one juz, bagus. Satu hari, 1 juz. Gak sanggup aku Pak Ustaz, berarti one day one surah, 1 hari 1 surah. Pak Ustaz kalau kena Al-Baqarah apa nggak 2 juz setengah itu Pak Ustaz? Dalam turun lagi. One day ya one ain, 1 hari 1 ain. Inilah kesukaan mama-mama. Mama-mama kalau baca Quran tengok oleh Tuhan, ain lipat, ain lipat, ain lipat. Makanya Pak Al-Quran mama-mama nih kusut karena asik kena lipat. Tapi kalau Al-Quran bapak-bapak rapi. Aku nggak nyindir ya, ada ya. Kan rapi kalau bapak-bapak kan Pak. Rapi. Karena bapak-bapak pandai, ada pembatasnya kan Pak. Itulah kita pakai kan Pak. Rapi. Mama ain lipat, ain lipat. Ada yang bilang Pak Ustaz, ada yang ain itu sampai 2 halaman loh Pak Ustaz. Oke, turun lagi. One day one ayat, 1 hari 1 ayat. Ada yang bilang Pak Ustaz, ada yang 1 ayat itu 1 halaman Pak Ustaz. Panjang juga itu Pak Ustaz. Turun lagi. One day one huruf, 1 hari 1 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul azim. Duh Pak Ustaz jangan main-main lah Pak Ustaz. Nggak main-main, serius ini. Nggak ada kita cerita main-main. Bisa aja 1 hari nun paten. Nikmat kali Pak Ustaz baca Quran ini. Apa yang kau baca? Nun. Udah besok naik Yasin 2. Besoknya lagi naik Alif Lam Mim. Nah, enak kali baca Quran ini Pak Ustaz ya. Enak lah orang terus gitu. Ya, habis itu naik lagi Kaf Ha Ya Ain Shad. Paten. Baru besoknya baca 1 ayat, besok lagi 2 ayat, lama-lama candu. Itu kita membaca Quran. Jangan
ya terlalu banyak tapi sekali-sekali, bagusan sedikit tapi rutin. Yang keempat, mengamalkan Al-Quran. Inilah yang berat. Ini yang berat. Mengamalkan Al-Quran itu artinya apa? Isi Al-Quran itu kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Ya. Kalau Al-Quran mengatakan maafkan kesalahan orang lain, maka jadilah pemaaf. Kalau kata Al-Quran tahan amarah, maka tahan amarah. Ya, ini memang kita susah Pak. Ya, cerita amarahnya aja lah. Menahan amarah itu susah kali kita kadang-kadang. Padahal kita udah kasih tips sama Nabi loh. Kalau marah dalam keadaan berdiri, kata Nabi suruh duduk. Kalau marah dalam keadaan duduk, suruh berbaring. Kalau berbaring juga masih marah, suruh ngambil air wudhu. Udah, itu tips. Terakhir, istiqomah dengan Al-Quran. Istiqomah dengan Al-Quran, berpegang teguh kepada Al-Quran. Ini juga tidak gampang seperti kita menyampaikannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah ini malam adalah malam nuzulul Quran, maka sikap yang 5 ini layaklah untuk kita lestarikan. Kenapa? Karena memang begitulah cara kita berkomunikasi, berhubungan dengan Al-Quran. Imani Al-Quran, pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, amalkan Quran, dan istiqomah dengan Al-Quran. Insya Allah hidup kita akan tertata dengan baik, hati kita akan bersih, dan kita nanti di akhirat bertemu dengan Allah, ya, diberi kesempatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti akan ada suatu hari di mana harta dan anak-anak kalian tidak bermanfaat sedikit pun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali barang siapa yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kalau kita sering berkomunikasi, berhubungan dengan Al-Quran, insya Allah hati kita bersih. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.